Kabar bola hari ini, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong telah melahirkan banyak pemain berbakat, yang turut mendongkrak prestasi Garuda dalam level Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membuktikan keraguan atas dirinya, usai banyak kritik karena belum pernah mempersembahkan trofi Piala AFF bagi Timnas. Timnas Indonesia U23 berhasil menyapu bersih seluruh laga di kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengarsiteki Timnas Indonesia senior hingga kelompok umur, yang memberikan perubahan signifikan dalam prestasi tim Garuda di kancah Asia. Namun ada beberapa pemain yang sudah tidak dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Berikut pemain yang pernah menjadi andalan dan kini sudah tidak dipanggil lagi oleh Sintayong. Pertama ada Evan Dimas. Di bawah pelatih Sintayong, ia berhasil debut dan menjadi kapten ketika skuad Garuda bermain di Piala AFF 2020. Terhitung sejak Januari tahun 2022, Evan Dimas sudah tidak pernah dipanggil lagi oleh Sintayong untuk mengisi skuad Garuda Timnas Senior. Kedua ada Irfan Jaya, menjadi salah satu pemain yang tidak dipanggil oleh Sintayong, terutama performanya menurun setelah mengalami cedera. Pemain kelahiran Bantaeng, Sulawesi Selatan ini pernah jadi bintang Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2020. Ketiga ada Ezra Walian pernah menjadi pemain andalan Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2020. Sejak itu dirinya sudah tidak pernah dipanggil oleh Sintayong ke skuad Garuda, lantaran di posisinya banyak pemain yang kompeten lini depan. Kabar bola hari ini, Timnas Indonesia akan bertarung melawan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga babak penyisihan grup F tersebut akan digelar di Basra International Stadium, Basra, Kamis tanggal 16 November. Duel antara kedua tim diprediksi akan berjalan sengit. Irak merupakan salah satu tim yang diunggulkan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, skuad Garuda dalam misi penting untuk melaju ke babak selanjutnya. Menariknya, duel kedua tim akan semakin panas, terutama di lini tengah. Pasalnya, Ivar Jenner akan menghadapi ex-wonderkid Manchester United Zidane Iqbal. Kedua gelandang ini saat ini sama-sama bermain di FC Utrecht musim ini. Masih berusia 19 tahun, Ivar sudah bermain dalam 3 pertandingan di klubnya tersebut. Di awal musim mencatatkan menit bermain yang bagus, posisinya perlahan tergusur. Dia terakhir bermain di kasta kedua Liga Belanda pada pekan keempat lalu. Pada pekan kelima, pelatih Ron Jans memasang Zidane untuk posisi tersebut. Namun, Zidane baru tampil dalam 1 pertandingan musim ini meski sempat bermain untuk Manchester United. Posisi Utrecht yang saat ini berada di zona merah diprediksi membuat sang pelatih tidak banyak melakukan banyak eksperimen di posisi tengah. Berbicara tentang timnas, Ivar dan Zidane sukses promosi ke timnas senior. Ivar Jenner sejauh ini sudah bermain dalam 2 pertandingan di skuad Garuda. Dia juga mencatatkan 2 caps di Timnas U23 Indonesia dan caps yang sama di Timnas U20 Indonesia. Di Timnas Indonesia, Ivar terakhir bermain saat laga FIFA Matchday bulan Juni lalu saat melawan Argentina. Saat putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dia absen karena cedera. Sementara Zidane Iqbal mencatatkan 4 caps di Timnas Senior Irak. 2 caps dia dapatkan bersama Timnas U23 Irak. Hal ini jadi catatan bahwa duel lini tengah kedua tim akan berjalan sengit. Zidane terakhir membela Irak pada FIFA Matchday bulan Juli saat melawan India. Kabar bola hari ini, Irak menatap serius babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Jesus Casas tak mau meremehkan 3 tim lainnya di grup F, termasuk Timnas Indonesia. Pertandingan yang sangat penting menanti kami di kualifikasi Piala Dunia. Kami akan berusaha keras untuk mencapai hasil positif demi mencapai tujuan kami lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, kata Jesus Casas. Meskipun unggul secara peringkat FIFA dan kualitas tim, Irak tak mau gegabah. Irak akan menyiapkan skema permainan terbaik saat melawan Timnas Indonesia dan pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengatasi keadaan setiap pertandingan, sifat masing-masing pertandingan, pesaing yang akan kami sampaikan dan sejauh mana kesiapan pemain kami, maka kami akan mengandalkan formasi yang paling tepat untuk setiap pertandingan, ucap Jesus Casas. Irak punya catatan kurang oke karena belum pernah menang dalam 6 laga terakhir. Peranannya adalah 4 kali imbang dan 2 kali kalah. Sementara itu,
Pelatih Sintayong menyadari timnas Indonesia berada di grup berat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, pelatih Sintayong tak gentar dengan persaingan yang ada. Memang tim-tim lawan lebih baik dari kami. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, kata Sintayong. Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada tanggal 13 November tahun 2023. Para pemain berkumpul di Jakarta sehari sebelum berangkat, sedangkan pemain di atas kapal akan langsung menyusul ke Baghdad, Irak. Timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat, skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan melawan Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1. Timnas Indonesia juga punya catatan buruk, yakni tak mampu menjebol gawang Irak dalam 4 laga terakhir. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi pelatih Sintayong. Kabar bola hari ini, Timnas Iran yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 16 November nanti bisa diperkuat 22 pemain Eropa. Jumlah tersebut mengacu daftar pemain yang dipanggil Jesus Casas, pelatih Irak, dalam Jordan International Tournament, JIT 2023, Kings Cup 2023, serta Arabian Gulf Cup 2023. Rinciannya adalah 9 pemain yang berkiprah di Eropa dari skuad dalam JIT 2023 dan 13 pemain dari pemanggilan sebelumnya. Mereka semua sama-sama punya peluang dipanggil. 9 pemain yang berkiprah di Eropa dalam skuad di JIT 2023 adalah Rebin Sulaka, Merchas Doski, Masias Artin, Osama Rashid, Amir Al-Amari, Ahmad Ale, Danilo Al-Sid, Ali Haidar, dan Ali Al-Hamadi. Selain berkiprah di Eropa, ada pula pemain-pemain yang merantau ke negara-negara Asia. Ada 4 pemain yang bermain di Asia yakni Basar Resan, Frans Putros, Ali Adnan, dan Fahad Talib. Adapun 13 pemain yang berkiprah di Eropa dan sempat dipanggil tetapi absen di JIT 2023 adalah Husain Ali, Alay Gassem, Alan Mohidin, Zidane Iqbal, Andre Al-Sanati, dan Kevin Yacob. Kemudian ada Sumar Al-Majed, Yusef Amin, Alexander Aoraha, Marwan Bazi, Pasang Abdullah, Amin Al-Hamawi, dan Ammar Muhsin. Ada pula 1 pemain di Amerika Serikat, Mohanad Jahse.